Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, melantunkan syair pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219 bait pertama. Di saat ini kuangkat tembang. Saudara-saudara, setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk mengalirkan kasih. Meskipun untuk mengalirkan kasih tersebut ada tantangan, ada kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian tersebut. Kita pun sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup kita. Dan mari dengan rendah hati kita memeriksa diri, mohon pengampunan dosa pada Tuhan. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku. Sekarang terimalah berita anugerah yang datang dari Tuhan dalam kesaksian firman-Nya menurut 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut firman Tuhan
melantunkan syair pujian Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah. Tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada kesempatan Minggu Paskah ke-6 ini, kami dapat berhimpun bersama-sama dalam ibadah yang kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Dalam keheningan kami di hadirat-Mu, kami ingin mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Engkau layakkan kami semua untuk mendapat berita tentang keagungan Tuhan, agar kami selalu mampu memahami betapa kasih Tuhan yang begitu dalam, yang tidak dapat kami jangkau itu, yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperbarui kehidupan kami, supaya kami dikuatkan iman kami dan dilayakkan untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus berkarya, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pewartaan Sabda Tuhan pada hari ini, kita hendak membaca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tema yang hari ini saya sodorkan dalam pelayanan firman adalah mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Kalau kita membaca pada ayat-ayat yang merupakan satu kesatuan tentang nasihat Yesus kepada para murid, dan ayat-ayat yang telah kita baca ini merupakan kelanjutan dari wejangan Yesus kepada para murid. Merupakan pewartaan bagaimana Yesus itu akan pergi, akan mati di kayu salib dan dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dan selanjutnya ia naik ke surga. Setelah kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan murid-muridnya, tiba saatnya Yesus meninggalkan murid-murid tersebut. Pada pewartaan Sabda minggu yang lalu, saudara-saudara, Yesus berbicara tentang kedekatannya dengan Allah Bapa. Dan Yesus menghibur para murid agar tidak gelisah, namun tetap percaya, karena ketika Yesus pergi nanti, para murid mengalami guncangan perasaan. Para murid merasa kehilangan Yesus sang guru, tetapi juga Tuhan yang mereka imani, mereka percayai. Tetapi Yesus sangat mengerti perasaan mereka, termasuk di dalam dia meyakinkan para murid dengan sabda seperti yang ditulis pada ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Saudara-saudara, orang yang namanya yatim piatu tidak punya bapak dan anak karena sudah ditinggal pergi orang tuanya. Betapa sedih. Karena tidak ada yang mengasuh, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mendidik. Tetapi para murid mendapat janji, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu yang ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan. Pertanyaannya, lalu apa jaminan Yesus tidak akan meninggalkan seperti yatim piatu? Jaminannya adalah saat Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, suatu pribadi yang dibutuhkan oleh para murid untuk menyertai mereka semua dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan itu dinyatakan pada ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong, seorang penolong yang lain, yaitu ia menyertai kamu selama-lamanya. Inti dari pewartaan itu adalah supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus berbicara tentang penolong yang lain, siapa sih penolong yang lain di sini? Tentu artinya murid-murid Yesus itu sudah punya penolong pendahulu. Dan penolong pendahulu itu siapa? Tidak ada yang lain. Penolong pendahulu itu adalah Yesus sendiri yang akan pergi meninggalkan mereka. Tapi ada penolong yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus yang berperan menolong para murid untuk tetap taat kepada Kristus.
Dan ketaatan kepada Yesus Kristus itu mesti terwujud melalui hidup dalam kasih. Namun ternyata, saudara-saudara, untuk mewujudkan kasih bukanlah hal yang mudah. Ternyata di hadapan para murid ada banyak tantangan, rintangan, ancaman, intimidasi yang harus dihadapi. Kebencian yang muncul justru dari orang-orang Yahudi sendiri, dari masyarakat Yahudi. Karena itu Yesus menyebut dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Saudara-saudara, ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus diajar untuk tetap mengasihi. Ini prinsip pengikut Kristus. Murid-murid Yesus diminta untuk mengasihi di tengah situasi kebencian dunia ini. Oleh karena itu, ia memberikan pertolongan, yaitu melalui Roh Kudus. Dengan bersedia dipimpin Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan untuk tetap hidup dalam kasih seperti Kristus telah mengasihi dunia ini. Lalu bagaimana kehidupan kita dewasa ini? Kita pun juga dipanggil untuk demikian. Ketika kita mau membuka diri dipimpin Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengalirkan kasih Tuhan. Terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita dididik untuk tidak menjadi pribadi yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang menutup kepedulian terhadap orang lain, masyarakat pada umumnya. Namun bagi kita adalah bagaimana kita mengalirkan kasih itu dalam ketulusan kita, seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, kasih yang kita miliki itu akan terus mengalir dalam ketulusan mengasihi orang lain yang menderita dan memerlukan pertolongan kita. Baik selaku pribadi, gereja Tuhan, dan kehidupan kita, umat manusia di dunia ini. Kita mesti memiliki keseimbangan antara pengetahuan iman mengenai kasih, mengenai cinta, serta ketulusan kita kepada Tuhan yang disebut dengan ortodoksi. Dengan tingkah laku yang kita nyatakan sebagai wujud iman itu apa? Yaitu wujud nyata iman dalam kehidupan secara real yang sering disebut banyak orang yaitu ortodoksis. Dan akhirnya ketulusan cinta kasih kepada Tuhan yang bersifat relasi vertikal harus mengalir kepada ketulusan kasih kepada sesama dengan perbuatan nyata dalam relasi horizontal. Maka tentu kasih Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar mampu untuk menghayati, mengalirkan kasih Kristus di tengah kehidupan yang kita hadapi dewasa ini. Tuhan berkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah di hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Pada kesempatan hari ini pula, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, di keluarga masing-masing yang sedang mengalami sakit penyakit. Mohon Bapa memberikan kesembuhan, pemulihan atas penderitaan yang dialami. Tuhan berikan kekuatan setiap keluarga dan anggota keluarga kami untuk dapat beraktivitas di dalam setiap tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, meskipun kami harus bekerja dan beraktivitas di rumah. Bapa di surga, kami juga mendoakan pelayanan gereja Tuhan di mana-mana. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, terutama mampu untuk menyatakan cinta kasih, mengalirkan kasih melalui tindakan nyata di dalam situasi ekonomi jemaat, di tengah situasi masyarakat, menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Allah, yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berikan kasih dan penyertaan-Mu selama kami menjalani tugas dan tanggung jawab. Berkati keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, baik yang ada di perantauan yang tidak dapat bersama dengan keluarga dan orang tua. Tuhan tetap setia menjaga dan menolong dan menopang mereka dalam cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah kuasa Kristus, kuasa Tuhan di tengah-tengah para pemimpin, agar mereka mampu untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman hidup kepada masyarakat bangsa dan negara kami ini, termasuk bangsa-bangsa di dunia, agar terus berupaya bagaimana gerakan yang terus dilakukan untuk menangani virus corona ini supaya cepat berakhir. Bapa, kami percayakan kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah pengampunan dosa, dan kehidupan abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Itulah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi dengan kidung jemaat 289 bait 1 dan 2, Tuhan pencipta semesta. Jemaat dimohon berdiri.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Terima kasih ya Yesus atas penebusan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus atas pimpinan-Mu. Di dalam ibadah minggu ini Tuhan, Engkau telah berkenan memberikan waktu untuk kami mempersembahkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Untuk itu ya Allah, kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita hendak mengakhiri ibadah kita di minggu ini, dan marilah arahkanlah pikiran hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan tiba saatnya terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.